kita dan Komisi 3 itu sinergi dan saling support. Jadi kami merasakan bagaimana DPRD melalui Komisi 3, Pak Adi dan teman-temannya ini, Bung Adi ini, itu sangat membantu kita di BPKAD, memberikan wawasan, karena mereka juga kan di DPRD tentunya ada peningkatan kompetensi, pembahasan-pembahasan di tingkat pusat. Jadi informasi dari pusat lebih cepat sampai kepada kami juga. Oh gitu. Nah, informasi-informasi tersebut disampaikan kepada BPKAD, lalu diberikan harapan terkait dan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah sampai hari ini pengelolaan keuangan kita bisa mencapai wajar tanpa pengecualian ya, 10 kali berturut-turut. Ini juga berkat DPRD tentunya yang mengawasi dan juga menjembatani kita di pengelolaan keuangan. Tak pernah dalam sejarahnya belum pernah ada intervensi. Intervensi ini kan pasti kaitannya dengan politik. Pimpinan daerah itu orang politik. Nah kalau intervensi kan, itu ganti Marindo nggak bener tuh. Nah itu intervensi namanya gitu. Kalau itu beda lagi tuh. Ya nggak boleh gitu kan. Ada nggak boleh ganggu sistem. Jadi jangan gunakan kata intervensi. Saya nggak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bipun. Ya Bu. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Parlamentaria yang merupakan kerjasama rilis IDTV dengan DPRD Provinsi Lampung, khususnya di Komisi 3. Dalam sesi ini kita akan berbincang tentang tata kelola keuangan daerah Badan Pengelolaan bagi Percepatan Pembangunan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Lampung. Narasumber saya sudah hadir, ada 2 orang. Pertama ada Bapak Dr. Marindo Kurniawan. Terima kasih Bang Marindo sudah hadir. Beliau adalah Kepala BPKAD Provinsi Lampung. Dan yang kedua ada Bung Adi, kita biasa panggil, atau Bapak Muhammad Junaidi, anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 3. Assalamualaikum Bung Adi. Seger ya pagi-pagi kita ngobrol di sini. Dan pemirsa, kami berada di lantai 3. Di lantai 5M Hotel Grand Mercure Bandar Lampung ya, dengan view yang cukup bagus ya. Tempatnya enak. Oke, kita akan berbincang tentang tata kelola keuangan daerah ini oleh BPKAD Provinsi Lampung yang merupakan mitra kerja dari Komisi 3. Saya mau ke Bung Adi dulu. Bung Adi, kalau mitra kerja dari Komisi 3 ini apa aja ya selain BPKAD? Ada banyak, pada BPKAD ada Bapenda, ada ULP, ada Biro Umum. Oke. Terus barang dan jasa juga ya kalau saya. Iya, itu ULP. ULP. Oke. Dan kita hari ini bersama dengan Kepala BPKAD, Bapak Dr. Marindo. Panggil Abang izin ya? Boleh. Bapak aja sih ya. Kalau di Pringsewu kita panggil Bapak karena beliau sedang menjadi PJ Bupati. Kalau di sini panggil Abang aja biar lebih akrab obrolannya. Ya, Bang Marindo pengen tahu nih, bagaimana bisa digambarkan komunikasi secara global antara Komisi 3 dengan badan yang Abang pimpin sejauh ini? Hal apa saja yang selalu dikomunikasikan? Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di BPKAD ini kan bagian dari proses pemerintah. Tentunya sesuai ketentuan undang-undang bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas DPRD dan kepala daerah. DPRD itu fungsinya ada fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan juga fungsi penyusunan perda ya, legislasi. Nah, kami di BPKAD bagian dari perangkat daerah yang membantu kepala daerah. Nah, koordinasi antara kepala daerah dan DPRD ini tentunya dijembatani oleh perangkat daerah ini dengan DPRD. Nah, alhamdulillah selama ini kita dan Komisi 3 itu sinergi dan saling support. Jadi kami merasakan bagaimana DPRD melalui Komisi 3, Pak Adi dan teman-temannya ini, Bung Adi ini, itu sangat membantu kita di BPKAD, memberikan wawasan, karena mereka juga kan di DPRD tentunya ada peningkatan kompetensi, pembahasan-pembahasan di tingkat pusat. Jadi informasi dari pusat lebih cepat sampai kepada kami juga. Oh gitu. Nah, informasi-informasi tersebut disampaikan kepada BPKAD, lalu diberikan harapan terkait dan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah sampai hari ini pengelolaan keuangan kita bisa mencapai wajar tanpa pengecualian ya, 10 kali berturut-turut. Ini juga berkat DPRD tentunya yang mengawasi dan juga menjembatani kita di pengelolaan keuangan. Dan beberapa lagi kegiatan-kegiatan kita yang diakui oleh pemerintah pusat
adalah sebuah capaian yang merupakan hasil komunikasi dengan DPRD. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terus tantangan utama yang dihadapi BPKAD sendiri untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan apa tuh kira-kira, Bang? Efisiensi ya, sebenarnya Tantangannya. kalimat efisiensi itu kan memang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, Oke. lebih transparan, akuntabel, efisien, bisa dipertanggungjawabkan. Itu bagian dari prinsip pengelolaan keuangan. Oke. Nah, dalam melakukan efisiensi pengelolaan keuangan, tentunya kita juga melihat bagaimana sasaran program yang akan dicapai. Dalam mengelola keuangan ini kan untuk membiayai sebuah proses pembangunan. Proses pembangunan itu sudah dilalui dengan proses-proses yang panjang tahapannya. Ada proses perencanaan di situ, RKPD, Musrenbang, Pokir, DPRD, kemudian pembahasan dengan Ketua PPAS itu panjang. Lalu ketika sudah disepakati APBD, efisien itu lebih memastikan bahwa dengan anggaran yang tersedia bisa direalisasikan dengan baik. Nah itu konsep efisien seperti itu menurut saya. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bung Adi dulu. Bung Adi, Komisi 3 DPRD Lampung ini mendefinisikan tata kelola keuangan daerah itu untuk pentingnya pembangunan di Provinsi Lampung itu seperti apa? Seberapa pentingnya? Ya kalau dia definisikan, dia pasti ragam. Namanya definisi kan. Satu pakar. Nah kalau dia Komisi 3 kan simpel, sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Marindo tadi. Bahwa pengelolaan keuangan ini kan sebuah proses. Yang pertama harus taat aturan dulu. Aturan semua diikuti ya kan. Yang kemudian yang kedua tentu bicara efisiensi, bicara efektivitas. Lalu kemudian tentu bicara pertanggungjawabannya. Artinya bertanggung jawab nih semua pengelolaannya gitu aja. Simple kalau bicara definisi gitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Tentang seberapa pentingnya pengelolaan keuangan untuk pembangunan provinsi? Penting banget. Karena kalau uang nggak dikelola bisa boros. Penting banget. Terus pengawasan terkait dengan bukan penyelewengan ya, mungkin kesalahan atau apa yang dilakukan oleh pihak BPKAD sendiri, apa yang dilakukan? Mengingatkan gitu ya, jangan sampai salah nih gitu. Itu gimana? Apa yang dilakukan dari DPRD sendiri? Ya nggak ada yang sempurna di dunia ini Mbak ya. Termasuk kita semua pasti ada celah salah di mata orang lain walaupun di mata kita benar. Nah ketika misalnya ada persoalan ya komunikasi kami antara Komisi 3 dengan BPKAD sangat baik. Jadi nggak usah dikasih tahu, kedip dikit aja udah jalan hati lah. Pakai kode aja udah tahu ya. Kode aja udah tahu. Tapi kalau hearing kan selalu dilakukan hearing itu berapa bulan sekali? Sebetulnya ya kita itu rutin. Rutin ya. Per tiap bulan ada komunikasi terus, lihat perkembangan gimana. Tergantung ada sesuatu atau memang sudah terjadi? Iya. Kan ada jadwal-jadwal yang memang ditentukan di dewan itu gitu kan. Terus kemudian ketika ada perkembangan situasi misalnya yang mengharuskan kami bertemu sepanjang waktunya memang memungkinkan gitu ya kami lakukan. Gitu. Tapi nggak harus kepalanya atau boleh diwakilkan? Nggak mesti kepala. Nggak mesti ya. Oke. Nah sekarang balik ke Bang Marindo. Dalam hearing itu biasanya apa saja yang disampaikan oleh pihak DPRD sendiri, Bang? Oh iya, kalau hearing ini kan marah-marah nggak? Marah-marah tugasnya dewan memang. Tapi mereka pasti hatinya baik karena untuk kebaikan pemerintah Provinsi Lampung. Jadi hearing ini tentunya ada tematiknya. Ada tema bulan apa itu apa. Tidak terjadwal, bisa dadakan. Terjadwal. Juga bisa aja mereka memastikan kondisi terakhir saat ini, misalnya kondisi keuangan tuh kenapa ada yang belum dibayar itu kan? Kenapa kondisi keuangan saat ini kok agak susah? Ya nggak apa-apa saya sampaikan karena namanya DBH kenapa tidak dibayar? Mereka memang melaksanakan fungsi-fungsinya gitu kan. Nah, kita juga sebagai pengelola pemerintah daerah juga transparan kepada Komisi 3. Ya ini kondisinya gitu kan. Kalau keuangan kan sederhana bahwa kita mengelola uang. Uangnya ada, kita kelola. Ketika uangnya nggak ada, apa yang mau dikelola yang mau dikelola? Nah, kebetulan juga Dispenda kan ada di bawah Komisi 3. Bapenda adalah organisasi yang bertugas mengelola pendapatan kan gitu. Ketika sudah uangnya masuk di keuangan, maka keuangan kelola. Kami sampaikan realisasi pendapatan sekian. Dengan pendapatan sekian, maka yang bisa dibelanjakan sekian. Nah, itu. Kemudian juga ya terkait dengan tematik-tematik lainnya lah, pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi informasi, kemudian bagaimana transparansi
OPD, mengelola keuangan, lalu tematik ini, Iya, ini setiap bulan nih ada juga mereka juga menanyakan kompetensi ya, kualitas kompetensi pegawai di OPD itu dalam mengelola gitu. keuangan. Oke. Kan mereka juga sangat aware untuk lihat kalau jangan BPKD-nya aja yang pintar ngelola keuangan kan, tapi kan uang itu ada di dinas-dinas. Iya. Konsen. SDM-nya ya. Kan terakhir kalau saya rekomendasi di Badan Anggaran tuh terakhir itu dari Komisi 3 minta supaya BPKD melakukan diklat-diklat pelatihan untuk meningkatkan SDM di Peningkatan OPD SDM-nya ya. mereka pengelolaan keuangan. Nah kira-kira gitu. Oke, Bang. Sejauh mana intervensi yang boleh dilakukan dari pihak BPD kepada badan yang Abang pimpin? Intervensi ya? Dalam hal apa? Intervensi itu intervensi. Apa yang bisa dijelaskan kira-kira? Saya sampaikan di awal kan, kita karena hubungan baik, kemudian komunikasi. Nah, pihak DPRD Komisi 3 khususnya itu memberikan banyak masukan kepada kita. Gitu. Bukan intervensi tapi masukan. Masukan ya, sifatnya, memberikan masukan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita menindaklanjuti. Kalau kita sudah tidak menindaklanjuti, bandel mungkin ya, nah baru mereka intervensi. Kalau kita, alhamdulillah kita sejauh ini nggak ada masalah. Ya belum dan jangan. Bung Adi, langkah konkret yang diambil oleh Komisi 3 untuk mempercepat pembangunan keuangan dan aset daerah, apa langkah-langkah konkretnya? Jadi gini kan pengelolaannya udah ada aturannya semua nih. Misalnya ini sebentar lagi keluar nih PP tentang pengelolaan apa gitu ya. Kalau yang lalu itu PP 12 ya kan, tahun 2019. Lalu kemudian teman-teman dari pemerintah daerah kan ngajukan draft raperda kan. Nah itu kita percepat sehingga perdanya terbit. Nah, itu kan konkretnya. Kemudian yang kedua, yaitu tadi seperti yang disampaikan Pak Marindo bahwa di setiap dinas itu kan ada bagian birokrasi atau badan yang memang mengelola keuangan. Nah kalau kemampuan di dinas X misalnya tidak match dengan kemampuan dia, maka kan akan terhambat juga. Nah itu kita sampaikan untuk dilakukan pelatihan. Karena itu saling terkait ya. Iya bukan terkait, Mbak udah marah-marah. Kayak Mbak kan punya ada pestaan ya kan, Mbak ketua panitianya gitu loh. Yang nyiapin kopi nggak ada gitu loh. Sementara orang udah pengen ngopi misalnya gitu loh. Nggak nyinggung di sini nggak ada kopi ya bukan. Nah, kira-kira gitu lah. Artinya harus match. Memang nggak ada sih. Nggak apa-apa, kita bisa kirim kopi nanti. Oke. Jadi keterkaitan ini yang memang selalu menjaga keharmonisan kira-kira. Iya, satu lagi gitu itu kalimat intervensi itu salah loh. Nggak terima dia. Ya, sejajar. Ya, mitra. Nggak boleh ada intervensi. Nggak boleh. Dan itu memang tidak dilakukan juga sejauh ini. Karena pihak BPKD juga memang benar udah nggak pernah. Dalam sejarahnya belum pernah ada intervensi. Intervensi ini kan pasti kaitannya dengan politik. Pimpinan daerah itu orang politik. Nah kalau intervensi kan itu ganti Marindo nggak bener tuh, nah itu intervensi namanya gitu. Kalau itu beda lagi tuh. Ya nggak boleh gitu kan, ada nggak boleh ganggu sistem. Jadi jangan gunakan kata intervensi. Saya nggak setuju. Siap. Ini kalimat politik nih orang. Orang politik sedang bicara. Kita break dulu ya. Dan pemirsa kita akan kembali lagi melanjutkan diskusi kita untuk sesi kedua masih dalam Parlamentaria bersama BPKAD dan Komisi 3 DPD Provinsi Lampung. Kami akan kembali sesaat lagi. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa hidup kita sekarang jauh lebih mudah? Listrik sudah banyak membantu dalam semua sisi kehidupan kita. Di saat listrik di rumah terkendala, disitulah kita tahu bahwa listrik sudah menjadi candu bagi kehidupan kita. Tapi jangan panik, sekarang sudah tersedia aplikasi PLN Mobile. Aplikasi yang sangat membantu, mudah dan praktis bagi kita sebagai pelanggan PLN. Dari petugas gangguan PLN, Bu. Oh, dari PLN ya, Mas? Terima kasih. Siap, Ya. Ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Terus Ibu dari petugas gangguan PLN, Bu, ingin meriksa meteran ya? Silakan, Mas. Itulah manfaatnya dari PLN Mobile. Dengan satu jari, tinggal klik, petugas langsung datang. Mudah kan? PLN Mobile, semua makin mudah.
Selamat datang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung adalah organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung merupakan kelanjutan tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, yaitu mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku. Berikut adalah struktur organisasi BPKAD Provinsi Lampung. BPKAD Provinsi Lampung dipimpin oleh 1 kepala badan dan 1 sekretaris yang membawahi 3 sub-bidang sekretariat. Terdiri dari Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub-Bagian Perencanaan, dan yang terakhir Kepala Sub-Bagian Keuangan dan Aset. Selain itu, pada BPKAD terdapat 5 bidang: Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten atau Kota dan Investasi. Lalu yang terakhir Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Lalu pada bidang anggaran membawahi sub-bidang kebijakan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Subkoordinator Sub-Substansi Pengendalian Anggaran. Lalu pada bidang perbendaharaan Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah, Kepala Sub-Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Subkoordinator Sub-Substansi Pengelolaan Kas Daerah. Lalu pada bidang akuntansi terdapat Kepala Sub-Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub-Bidang Pencatatan Non-APBD dan Pembinaan PPK BLUD, Subkoordinator Sub-Substansi Pencatatan Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Negara. Lalu pada bidang evaluasi terdapat Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten Kota, Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota. Lalu yang terakhir Subkoordinator Sub-Substansi Investasi. Pada bidang aset, Kepala Sub-Bidang Pemanfaatan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Kepala Sub-Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah. Lalu terdapat Kepala Subkoordinator Sub-Substansi Analisa Kebutuhan Aset Daerah. Untuk terus meningkatkan kinerja Badan, BPKAD Provinsi Lampung melakukan berbagai terobosan, diantaranya adalah aplikasi SIPPKD. Adalah aplikasi yang dibuat untuk mengelola data perencanaan dan keuangan daerah. Aplikasi ini dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan juga sudah terintegrasi. Selain itu, BPKAD Provinsi Lampung mempunyai aplikasi e-evaluasi, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk memantau semua kabupaten atau kota dalam evaluasi perubahan APBD berjalan, perencanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Lalu dalam pengelolaan aset, bidang aset ditunjang oleh aplikasi Sensus Aset DMD atau Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Daerah. Selain aplikasi sebelumnya untuk meningkatkan transparansi dan informasi pada publik, BPKAD Provinsi Lampung berinovasi dengan mengembangkan aplikasi bank data dan website BPKAD demi meningkatkan kepercayaan publik. Dari inovasi yang telah dilakukan BPKAD Provinsi Lampung berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain Wajar Tanpa Pengecualian Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu mendapatkan plakat wajar tanpa pengecualian 5 kali secara berturut-turut. Realisasi tertinggi se-Indonesia tahun anggaran 2022. Selanjutnya, dari PT Taspen Cabang Bandar Lampung karena berhasil tepat waktu dalam penyetoran, IWP, JKK, dan JKM. Lalu dari PT Taspen sebagai peringkat pertama atas ketepatan penyetoran IWP, JKK dan JKM catur wulan kedua TA 2022 se-Provinsi Lampung. Dalam perjalanan yang telah kami lalui bersama, kami telah menghadapi banyak tantangan, meraih banyak pencapaian, dan tumbuh menjadi sebuah perangkat daerah yang berfokus pada pelayanan yang lebih baik. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam perjalanan ini.
Bersama-sama, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung dan menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik. Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung membidangi keuangan terkait dengan Satker yang mempunyai peningkatan asli daerah. Mitra kerja meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, BUMN dan BUMD, Biro Perekonomian, Biro Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pengembangan SDM, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perubahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Tadi si Pak Adi dan teman-teman Pak Hanifal dari DPRD Komisi 3 ini kan mendorong bagaimana peningkatan kompetensi pengelola keuangan dari tahapan mengelola sampai dengan menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, artinya DPRD sudah sangat mendorong, bahkan mengingatkan kami berkali-kali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kompetensi kepada pegawai. Lalu juga bagaimana penerapan teknologi, informasi, sistem tadi. Sekarang sudah era digital kan? Nah, betul. Nah, mereka DPRD sangat mendorong untuk kita benar-benar serius mengimplementasikan teknologi digital. Ini hebat nih lah pokoknya orang BPKAD sekarang ini nih. Karena sekarang memang mungkin karena muda dan tahu teknologi, terus kemudian mampu menjelaskan secara rinci terkait dengan pelaporan-pelaporan yang disampaikan gitu, sehingga kemudian itu menjadi secara akuntansinya selesai clear. Nah, makanya dapat WTP. Pemirsa, kita lanjutkan kembali sesi kedua masih dalam Parlementaria, kerjasama rilis IDTV dengan DPRD Provinsi Lampung, Komisi 3. Dan bersama saya masih hadir Kepala BPKAD Provinsi Lampung dan Bapak Muhammad Junaidi atau Bung Adi, selaku anggota dari DPRD Provinsi Lampung, Komisi 3. Saya mau tanya tadi, dari Bang Marindo kan sudah sampaikan ada prestasi yang sudah dicapai, yaitu WTP selama 10 kali. Artinya itu sebuah prestasi yang baik tuh. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mencapai prestasi itu? Yang dikejar-kejar apa tuh sebenarnya kalau untuk bisa mendapat itu, Bang? Oke ya, sebenarnya kan WTP itu adalah opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas audit sebuah laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam menyusun laporan keuangan itu tentunya seperti nyusun novel gitu kan. Harus berurutan. Novel itu ada sekuensial, ada waktunya, ada kadang bahagianya, kadang sedihnya, sehingga menarik kan gitu kan. Gitu ya, oke. Iya. Nah, buku novel itu ketika dibaca oleh BPK, mereka menyatakan ini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian itu adalah opini tertinggi atas hasil audit. Gitu. Nah, buku novel ini atau laporan keuangan tadi itu rangkaian, rangkuman dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun buku anggaran. Jadi apa cerita kisah kasih keuangan ditulis di situ. Nah, itu. Dan tentunya ini sebuah produk yang tidak mudah dilakukan. 1 Januari ada transaksi, bayar gaji, bayar macam-macam. 2 Januari, 1 April, bayar THR, bayar tukin, bayar DBH gitu kan. Transaksi sekecil apapun? Itu semua. Apa yang ada di APBD lalu dianggarkan dan dibayarkan itu harus dicatat. Dan ada pengakuan, maka di situ ada sesi akuntansinya. Nah, ada sesi akuntansi kita menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, proses ini semua kami diawasi oleh DPRD. Nah, DPRD ini sangat
berperan besar kepada kita. Tadi setiap bulan kita ada hearing, kemudian ditanyakan bagaimana laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester. Termasuk ada kendala apa gitu? Termasuk ada kendala apa? Ini Bung Adi nih rajin ini dia. Jadi beliau ini nggak tahu backgroundnya selain hukum kayaknya ada akuntansinya sedikit. Ya, paksa itu mah. Jadi beliau sangat intens ya untuk membedah laporan keuangan, kemudian bagaimana menyusun laporan keuangan tersebut kan membutuhkan kemampuan. Ini kan namanya laporan keuangan tuh konsolidasinya BPKAD, tapi disusun dimulai dari OPD, menyusun laporan keuangan OPD. Lalu mereka menyampaikan melalui sistem, BPKAD mengkonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, tadi si Pak Adi dan teman-teman Pak Hanifal dari DPRD Komisi 3 ini kan mendorong bagaimana peningkatan kompetensi pengelola keuangan dari tahapan mengelola sampai dengan menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, artinya DPRD sudah sangat mendorong, bahkan mengingatkan kami berkali-kali untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kompetensi kepada pegawai. Lalu juga bagaimana penerapan teknologi informasi sistem tadi. Sekarang sudah era digital kan? Nah, betul. Nah, mereka DPRD sangat mendorong untuk kita benar-benar serius mengimplementasikan teknologi digital itu. Dan itu sudah dilakukan di BPKAD sampai sehingga alhamdulillah selama 10 tahun berturut-turut kita tetap konsisten mempertahankan opini si BPK tadi. Itu luar biasa. Mau ke Bung Adi. Nah, ini kan tadi kan Pak ini tidak lepas dari peran dari DPRD sangat tidak bisa lepas. Apa aja dilakuin? Ngapain aja? Mereka disuruh ngapain aja? Diomelin apa enggak gitu supaya dapat prestasi. Cerewet dikit aja lah. Karena kan untuk dapat WTP itu kan nggak mudah. Kalau dia mudah semua dapat dong. Apalagi keuangan loh, sulit banget pasti kan? Bukan, artinya itu secara keseluruhan. WTP itu kan secara keseluruhan pelaksanaan APBD. Nah, gitu loh. Nah, itu kan nggak mudah dan memang leading sektornya di BPKD gitu loh. Makanya terus kemudian ini hebat nih lah pokoknya orang BPKD sekarang ini nih. Karena sekarang memang mungkin karena muda dan tahu teknologi, terus kemudian mampu menjelaskan secara rinci terkait dengan pelaporan-pelaporan yang disampaikan gitu, sehingga kemudian itu menjadi secara akuntansinya selesai clear. Nah, makanya dapat WTP. WTP itu setiap di bulan apa dalam 1 tahun anggaran tahun itu? Tahun sekali. Di akhir tahun. Selalu di akhir tahun. Iya, di audit kan. Jadi WTP bukan kayak rebutan sama duren gitu, yang buah setahun 2 kali. Iya, tiap tahun udah selesai nih, diperiksa, ini kan jelimet tuh kalau BPK kan. Nah, makanya temuan, kita ini secara ininya clear gitu. Makanya WTP. Nah, WTP ini ada hasilnya, itu ada dana insentif. Karena kita WTP itu sekian miliar dikasih hadiah reward dari pemerintah pusat. Gitu loh. Jadi memang reward itu peruntukannya? Ya bebas lah, udah masuk ke dalam kas kan tersahan tuh ibu kan, ibu mau beliin susu boleh gitu. Yang penting duitnya masuk lah gitu loh. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai dengan prioritas pembangunan di tahun itu. Yang saya tertarik tadi adalah melek teknologi ya. Tadi harus melek teknologi kan orang BPKAD ini. Dari DPRD sendiri tadi support melakukan kegiatan-kegiatan. Itu usulan kegiatannya dari DPRD atau gimana? Bukan kan gini, kami ini kan kewenangannya itu di penganggaran dan pengawasan. Misalnya dalam pengawasan, ini kurang benar nih, ini Pak Marindo kata kita, ini barang ini kayaknya harus diperbaiki nih sistemnya, udah lelet ini. Orang sudah core berapa gitu ya kan, kita masih core 7, tingkatin gitu loh. Tapi dibantu ya gitu, nanti sampai dewan disiapin anggarannya, sehingga teknologi kita ini ya kalau bicara terbaik belum lah, tapi menuju menjadi terbaik secara teknologi. Ini keren kita gitu. Tapi dengan adanya 10 tahun mendapat WTP itu bukannya udah sangat baik ya sebetulnya ya? Udah sakti itu kalau mempertahankan itu kan bukan yang mudah kan, bukan hal. Kalau 10 tahun betapa turun udah sakti itu. Udah 10 tahun. Nah, ini tinggal yang 11 ini nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tahun ini. Amin. Ya, saya ini kan punya ini true story ya. True story. Ini sahabat saya ini Pak Adi ini dulu mendorong saya masih ingat, saya baru ingat nih sekarang. Penerapan analisis standar belanja. Standar belanja. ASB pada saat itu.
Pikir waktu itu saya aja belum menyentuh itu kan. Oke. Nah, ya gitu ya. Betul. Iya, dulu. Ini fakta 10 tahun ini. ya, fakta Ini true story ini. Standar Jadi analisa beliau belanja. itu mendorong saya masih belum eselon 2 waktu itu ya. Saya Iya. masih kabak anggaran Eselon pada saat 3. itu. Beliau panggil pada saat hearing, coba Pak Kabak, ini Pemprov belum serius menerapkan analisis standar belanja. Memang saya akui kita belum serius pada saat itu. Ya, sehingga beliau minta kita, bahkan beliau sendiri yang Jogja. membawakan dokumennya. Di Jogja. Dokumennya. Nah ini hasil kami studi lapangan ya, Iya. studi banding ke sana. Pak saya bawa ini. Nah after itu, setelah itu kami bahas dan kami juga langsung diskusi dengan Jogja dan itu bisa kita implementasikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ASB versi pada saat itu digunakan. Nah ini salah satu contoh pertama hubungan yang Riwayatnya ya. harmonis, sinergi dan saling mendorong, mendukung. Juga ada produk yang memang bisa kita buktikan. Ini salah satu contoh. Contoh lebih besarnya ya ini hasilnya lah gitu kan, sudah kita nikmati saat ini. Itu, Mbak. Untuk peningkatan kualitas SDM tadi kan dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan lain-lain. Itu selalu update kan pasti. Ada hal baru yang harus disampaikan kepada SDM kita. Itu maksudnya teragenda nggak itu dalam setiap tahunnya, Bang? Iya, iya. Kita dalam menyusun perencanaan anggaran, tentunya BPKAD selalu memprioritaskan peningkatan kompetensi tadi, pelatihan-pelatihan tadi. Dan pada saat pembahasan dengan DPRD, karena itu DPRD akan membahas tuh Komisi 3 khususnya tentang anggaran, mereka juga selalu mendorong. Gitu. Bahkan ditingkatkan oleh Komisi 3 ini kan kalau perlu, kalau dia volume jumlah pegawainya cuman 100 misalnya ditambah gitu kan. Nah itu ya selama ini yang kita lakukan dengan Komisi 3 gitu. Sedetil itu sih dari Komisi 3 ya. Iya ini cerita tadi itu dulu ya 10 tahun yang lalu kemarin ya. Itu jadi gini dulu harga kertas nih di tiap dinas itu beda. Oh iya. Zaman dulu gitu. Iya betul. Karena kita belum ada standar analisa belanja itu gitu. Setelah Nah, itu jadi sama dia. Ya dibawa di tindak lanjuti sama Pak Marindo pada waktu itu. Ya walaupun ada penolakan lah, agak seru lah pada waktu berproses itu. lah ya. Ya alhamdulillah itu. Ya gitulah artinya hubungan kami ini dekat lah gitu. Dekat, alhamdulillah Jadi tidak hanya sebatas hubungan bermitra, tapi ada hubungan emosional juga. Iya, karena ingin agar pemerintah Provinsi Lampung lebih baik lagi gitu kan, khususnya sektor keuangan. Gitu. Jadi punya semangat yang sama intinya gitu. Ada berapa Bang jumlah SDM kita di BPKAD ya Bang? Oh kalau staff saya hampir 200, staff ya, staff saya 200. Tapi kan di masing-masing OPD kan ada bendahara, ada masing-masing, ada penyusun laporan keuangan, ada penyusun anggaran. Nah semuanya itu koordinasinya ke BPKAD. Gitu. Biasanya dalam satu bulan tuh di akhir bulan atau di tengah bulan yang crowded sekali gitu untuk minum ya. Ini disuruh-suruh minum. Silakan Bu. Kalau crowded ya semua crowded dari awal bulan. Jadi gini Mbak, BPKAD itu ada 7 bidang Mas Sekretaris. Ada 7 bidang. Dia ada bidang perencanaan anggaran, ada bidang perbendaraan, akuntansi, kemudian dia ada bidang evaluasi APBD Kabupaten Kota, ada UPT Pusdatin untuk informasi dan UPT aset. Saya mau cerita, kalau bidang perencanaan anggaran itu nyusun anggaran, maka dia bekerja dari awal tahun sampai akhir tahun. Nyusun anggaran. Bidang perbendaraan ini yang mengelola keuangan. Jadi kalau ada pencairan, kemudian perhitungan pajak, rekonsiliasi dengan pemerintah pusat, kaitan dan transfer pusat. Nah ini di perbendaraan. Lalu ada bidang akuntansi, ini yang menyusun laporan keuangan. Dan setiap saat mereka mengecek realisasi OPD, kemudian tata kelola BLUD, tata kelola BUMD. Nah, lebih unik lagi, BPKAD ini ada bidang evaluasi APBD namanya. Karena BPKAD ini sebagai sekretariat pengampu pembantu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. GWPP, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi fungsi evaluasi APBD kabupaten kota itu
sekretariatnya di BPKAD, termasuk pembinaan keuangan kabupaten kota. Oh gitu. Juga ada di BPKAD. Lalu juga ada bidang aset. Bidang aset ini yang mengelola tata kelola aset dan merangkum konsolidasi data aset kabupaten kota. Nah, semuanya ini bergerak, Mbak, semuanya. Tadi kan fokusnya kan sibuknya kapan tadi kan. Nah, 5 bidang 2 OPT 1 sekretaris itu semua bekerja setiap saat dari 1 Januari dalam waktu yang bersamaan. Jadi nggak bisa saya sampaikan apakah di awal bulan. Itu kan berarti kan hanya satu bidang. Kalau yang Mbak sampaikan di awal bulan, akhir bulan itu hanya bidang perbendaharaan. Itu hanya satu dari padahal semuanya bergerak secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Dan itu sebuah siklus. Jadi dalam sebuah pencairan tidak hanya bidang perbendaharaan, tapi dia akan melihat bidang anggaran, lihat DPA-nya seperti apa gitu. Lalu dia akan melihat bagaimana asetnya dicatat atau belum, baru bisa melakukan pencairan. Jadi sebuah siklus, rangkaian siklus kalau di keuangan. Tapi siklusnya itu dia permanen ya? Maksudnya harus mengikuti itu kalau yang... Iya dong, kan ada SOP-nya, ada regulasinya, tahapan-tahapan yang dilakukan kalau akan melakukan pencairan. Kalau akan melakukan usulan pembongkaran aset, kemudian penghapusan aset, itu ada siklusnya semua. Kita break dulu ya, break lagi ya. Pusing ya? Biar agak rileks sedikit. Kita break dulu pemirsa. Nah, berarti tinggal satu itu ya? Iya, ada satu sesi terakhir, kita akan break dulu. Masih bersama kami dalam Parlementaria, kerjasama Rilis IDTV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Permisi. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Maaf mengganggu, saya dari PLN, Bu. Benar ini rumah Bapak Dwi Setia. Iya, benar. Nomor ID pelanggan 34219901 Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Kami dapat tugas, Bu, dari PLN untuk mengganti nomor ID pelanggan Ibu. Ini tagihannya, Bu. Oh, besar bener ya, Pak? Ya, ini dari kantor, Bu. Ya sudah, sebentar. Saya bayar lewat PLN Mobile ya, Pak. Oh, maaf, Bu. Harus pembayaran lewat tunai, Bu. Loh, kok gitu, Pak? Iya, ini aturan dari kantor, Bu. Aturan dari mana, Pak? Saya petugas PLN loh. Berhati-hatilah terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas PLN dan meminta pembayaran langsung kepada pelanggan. Tanyakan selalu surat tugas dan identitas pekerjaan yang jelas kepada petugas PLN yang bertugas. Petugas PLN tidak meminta biaya atas layanan yang diberikan secara langsung. Laporkan oknum yang mengaku sebagai petugas PLN melalui PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Tidak mengunduh file atau aplikasi apapun dari nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan PLN. Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung membidangi keuangan terkait dengan Satker yang mempunyai peningkatan asli daerah. Mitra kerja meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Perbankan, BUMN dan BUMD, Biro Perekonomian, Biro Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pengembangan SDM, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Muhammad Junaidi, sarjana hukum, adalah anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Lahir pada 5 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1998. 2012 hingga 2017, Wakil Bendahara PW GP Ansor Lampung. 2016 hingga 2021, Wakil Ketua PMW Kahmi Lampung. 2021 hingga sekarang, Dewan Pertimbangan Ormas Gema Masyarakat Lokal. 2021 hingga sekarang Ketua Harian Laskar Merah Putih Indonesia Mada Lampung. 2020 hingga sekarang Ketua Persatuan Advokat Pro Demokrasi Lampung. 2010 hingga sekarang
Ketua Umum Perguruan Bela Diri Cakra Sejati Lampung Selatan. 2005 hingga 2010 anggota bidang hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2014 hingga 2019 Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung. 2010 hingga 2017 Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2017 hingga 2022 Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2022 hingga sekarang Wakil Sekretaris 6 DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Nggak ada habisnya, jadi nggak ada yang bahwa kita ini telah sejahtera, karena ukurannya beda-beda. Ukuran sejahteranya masyarakat Lampung tahun 1965 sama tahun 2025 itu berbeda. Makanya terus dia jalan terus. Nah, gitu. Jadi kita sebagai pelaksana peraturan yang dikasih mandat rakyat, ya mengupayakan sekuat-kuatnya agar tujuan nasional kita bisa terwujud. Pembangunan bisa berjalan, pendidikan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Pengangguran bisa dikurangi dengan hadirnya investasi. Ya gitu terus gitu, Mbak. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Parlementaria kerjasama Rilis IDTV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya mau tanya ke Bung Adi kali ini. Nah, Bung Adi, bagaimana Komisi 3 memastikan bahwa anggaran daerah itu digunakan secara efektif untuk pembangunan? Ya, jadi kan gini. Pertama, itu jadi salah satu tugas dari DPRD sebagai lembaga yang menguasai, mengawasi pelaksanaan APBD. Nah, terus kemudian apa nih yang Komisi 3 lakukan gitu kan? Selain dari hearing kita ketemu tadi, terus kita juga kan ada kunjungan-kunjungan. Kami ya datang misalnya ke kantor BPKAD, lihat SDM-nya, kan kita bisa lihat deh. Kunjungan itu dadakan atau? Ya dadakan, iya dadakan gitu. Terus kemudian ke OPD lain gitu, kita lihat, ini kurang cocok nih, kayaknya mesti ditambah nih barang nih, ya kan? Satu, orangnya mesti ditambah, yang kedua kemampuan mesti ditingkatin nih. Tolong dulu Pak Kepala BPKD dianggarin supaya ada pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan perkembangan perbaruan aturan. Ini kan di zaman kemarin ini kan putaran perubahan-perubahan aturan kan banyak. Jadi masing-masing OPD kan harus segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada di pusat gitu. Itu satu ya. Terus kemudian selanjutnya kami sebagai lembaga legislasi. Nah, begitu misalnya ada permintaan perubahan peraturan, ya itu kami cepat gitu loh. Percepat prosesnya supaya aturan ini menjadi guidance pelaksanaan APBD itu. Karena APBD itu keputusan bersama. Nah, misalnya ini kayak sekarang nih untuk APBD 2025. Karena waktu yang mepet, karena ada pelantikan anggota dewan yang baru nanti 2 September. Lalu kemudian nanti ada proses lagi berbulan-bulan sampai dengan AKD terbentuk. Sementara APBD harus dijalankan per 1 Januari gitu. Maka ini dilakukan percepatan karena permintaan dari pemerintah daerah, PJ gubernur. Ya seperti itu. Nah, kemudian memastikan jalannya APBD itu udah bener apa enggak gitu kan. Itu kan simpelnya era transparan, Bos. Bisa semua kelihatan, iya. Dia cek, nih tahun misalnya nih ada yang bicara-bicara di bawah, DBH belum dibagi katanya kan. Kita cek data, udah 20%. Nah, ini loh, udah 800 sekian miliar kita bagi. Kan DBH dari pusat turun ke daerah. Dari daerah mendep sebentar misalnya, turun lagi ke kabupaten kota. Jadi berproses itu. Iya, ada prosesnya gitu. Misalnya lagi misalnya dari kawan-kawan pelaksana pembangunan misalnya, mampet lah, terhambat lah, belum dibayar lah misalnya gitu kan. Kita cek ke teman-teman BPKD, ini gimana ininya? Ya sabar nih, misalnya dana yang ini dari Dispenda belum masuk. Ya misalnya Mbak telat bayar pajak,
ya terhambat juga proses pembangunan gitu. Jadi duitnya masuk dulu, baru di-share. baru kita liatin keluar bener nggak bener. Nah, persoalan kemudian apa dalam pelaksanaan ini APBD ini kan sebuah gambaran besar kan, banyak betul itemnya, komponennya banyak gitu kan. Nggak mungkin kita awasi semua kan. Gitu loh. Nanti begitu yang poin-poin ternyata ada laporan, nah kita pelajari satu-satu. Wah ini meleset di sini, ini nggak masuk nih. Nah baru tanyain misalnya gitu aja Mbak. Sebenarnya sering nggak dapat masukan kritikan dari komisi lain ya yang tidak membidangi, kasih masukan ke komisi sering kalau itu. Boleh karena nggak berjalan negara ini tanpa dana. Ini kalau kerjaan komisi 3 ya, kadang-kadang kita disinggung terus tuh. Waduh ini komisi 3 ini gimana ini? Dana kita belum masuk, apa istilahnya, pendapatan kita misalnya menurun gitu kan. Ya kalau pendapatan yang pasti ini kan ada hitung-hitungan ya, misalnya DAU, dana alokasi umum, terus dana bagi hasil ya kan, DAP, ya kan, insentif daerah itu udah ada, cukai itu mau udah ada hitungan semua, tinggal nunggu aja tidur masuk duitnya, ya kan, gitu loh. Tapi upaya-upaya lain, pendapatan-pendapatan lain, nah ini yang terus digenjot gitu. Nah itu ditegur terus. Wah ini gimana ini turun nih pendapatan? Ini gimana nggak turun kata kita kan? Jual tanahnya payah di Wedadi misalnya gitu loh. Ya kan, sementara itu aset daerah yang sudah dilepaskan agar kemudian masyarakat melakukan penggantian. Nah itu kan nggak bisa kita paksain juga gitu. Sering lah kita dapat tegur-teguran. Biasa kalau dalam ini, yang penting sepanjang anggarannya cukup, kemudian prioritas-prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD bisa dilaksanakan, ya kita kerjakan. Nggak semuanya juga bisa diselesaikan secara cepat. Nah, cepat selesai tapi butuh waktu gitu kan. Selesai tapi ada nggak ada selesai-selesainya Mbak. Iya kan, terus-terusan karena Undang-Undang Dasar kan memajukan kesejahteraan umum. Nggak ada dia memajukan, artinya maju jalan terus, nggak ada selesai-selesainya. Republik ini sampai dengan kiamat nantilah. Ke Bang Marindo nih, tadi yang disampaikan oleh Bung Adi. Masa ada berhentinya ya kan? Ya nggak ada. Terus berproses terus dia. Gitu loh ya kan? Nggak ada habisnya. Jadi nggak ada yang bahwa kita ini telah sejahtera, karena ukurannya beda-beda. Ukuran sejahteranya masyarakat Lampung tahun 1965 sama tahun 2025 itu berbeda. Makanya terus dia jalan terus. Nah gitu. Jadi kita sebagai pelaksana peraturan yang dikasih mandat rakyat, ia mengupayakan sekuat-kuatnya agar tujuan nasional kita bisa terwujud. Pembangunan bisa berjalan, pendidikan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Pengangguran bisa dikurangi dengan hadirnya investasi. Ya gitu terus gitu Mbak. Gitu Cinta. Siap. Ke Bang Marindo. Agak grogi saya dia. Saya juga ada grogi. Jadi kalau udah begini beliau sudah ini on fire, udah on fire nih. Iya. Udah ngopi loh. Ngopi dulu Bang Adi. Ngopi dulu. Biar nggak terlalu tegang. Ya urusan duit ini sensitif soalnya. Sensitif dan nggak ada habisnya. Terus ini kalau Bang Marindo sendiri itu kan bukan hal yang mudah juga ya Bang, namanya pertanggungjawabannya berat kan masalah keuangan. Sekecil apapun kan harus disampaikan, harus transparansi, kelihatan oleh masyarakat. Itu kadang-kadang suka curhat juga nggak itu ke DPRD? Oh iya, kita pasti curhat. Kadang-kadang ditanyain sampai dengan bulan Agustus nih, September nih ya, Agustus akhir kan. Oh itu baru sekian persen realisasi gitu kan, pendapatan, belanjanya, kemudian kenapa belum dibayar DBH itu. DPR selalu tanya gitu, kenapa dia banyak. Ya kita transparan, kita sampaikan. Terus tadi kalau mengolah keuangan tadi kan memang kayak tadi Pak Adi Bung Adi dari tadi ngomong sebagai kayaknya emak atau ibu gitu kan, yang mengurus keuangan. Iya, ngurus keuangan ibu. Memang kita analogikan sederhana ya, bahwa BPKAD ini bagaikan seorang ibu yang mengelola dompet. Iya, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Gitu. Jadi si ibu ini akan mengelola keuangan itu sesuai dengan uang yang ada yang disampaikan oleh si ayah. Nah, uang yang ada di dompet ini itulah yang menjadi tugas
oleh BPKAD untuk dikelola, untuk disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan prioritas ya. Dan prioritas. Dan kalau itu macam-macam. Ada prioritas, ada manajemen kas, ada dengan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan efisien gitu kan, efektif, tepat sasaran. Nah itu. Jadi memang tugasnya di situ. Nah, akan salah kalau BPKAD ada uangnya tapi tidak dibayar. Nah, itu. Itu emaknya pelit berarti kan gitu. Nah, tapi kalau BPKAD menyalurkan semua habis uang yang sudah ada, bahkan kadang terhutang, apakah emaknya salah? Ya salah juga. Terus pernah terjadi juga gitu, Bang? Iya, ya alhamdulillah jangan. Oke. Yang namanya hutang piutang itu bagian dari proses pengelolaan keuangan. Ketentuan peraturan perundangan itu mengizinkan ada yang namanya hutang, ada yang namanya piutang, itu boleh. Ada pengakuannya dan ada jangka waktunya. Ada hutang jangka pendek dibayar 12 bulan. Hutang jangka panjang lebih dari 12 bulan. Nah, ini yang harus ditaati. Kalau Pemprov Lampung berjanji dengan state itu menyatakan di laporan keuangan bahwa hutang ini kami akan akui sebagai 12 bulan. Dan tahun depan akan dibayar. Maka BPK akan melihat itu benar tidak disiplin dengan statement itu, komitmen itu. Itu di laporan keuangan yang dinilai opini yang tadi itu. Itulah kenapa setiap tahun ada hutang DBH, tapi insya Allah manajemen hutangnya bisa kita bertanggung jawabkan. Iya. Emang ada hutang DBH? Ada. Ini sebuah proses itu, memang sebuah proses dalam pengelolaan keuangan. Tapi yang pasti ini udah sentuh DBH nih. Iya. Karena sempat ramai kemarin. Tapi iya, saya sih nggak ada masalah ya, karena DBH ini transparan kok gitu kan. Bahwa Pemprov Lampung soal DBH ini kan memang menganggarkan dalam APBD. Lalu BPKAD ini sebagai ibu menyalurkan uang yang ada di dalam kas. Disesuaikan ya? Disesuaikan gitu. Nah kalau uangnya ada, ya kita salurkan. Kalau uangnya belum ada, ya belum. Bukannya tidak, tapi apa yang mau disalurin ini ya gitu loh. Disalurkan. Nah, analogi tadi si ibu ini BPKAD ini kan punya daftar belanja, punya anak yang namanya dinas pendidikan, dinas kesehatan, punya anak namanya dinas PU. Yang itu anggaran semua. Nah itu anggaran semua. Lalu si ibu mikir, kalau anaknya dinas pendidikan ini nggak dikasih uang untuk pendidikan, ya gimana penyelenggaraan pendidikan, kesehatan gimana? Dan jangan kecilkan juga arti dinas pemberdayaan masyarakat desa misalnya, terkait dengan peran provinsi untuk mengawasi desa, terkait dengan dinas sosial misalnya, gitu kan. Perpustakaan pun punya peran dalam rangka meningkatkan pendidikan edukasi masyarakat. Nah si emak ini harus bijak, mengaturnya. Mengatur ibadah emak juga. Lalu tidak akan mungkin ada yang dikorbankan tidak dibayar. Kalau uangnya ada. Emak mana yang tega tidak membiayai anaknya ketika uangnya ada. Nah itu. Tapi tetap skala prioritas yang prioritas itu yang inilah skala prioritas yang menjadi kata kuncinya. Skala prioritas itu kalau kalimat keuangannya adalah manajemen kas namanya. Cash management. Cash management itu kita susun. Dimulai dari rencana pendapatan. Karena si ayahnya ini kan dispenda. Yang ngasih uang nih dispenda. Iya kan? Lalu kita koordinasi dengan si ayah. Ayah dispenda. Ayah nanti mau ngasih uang ke saya kapan? Januari itu mau kasih berapa? Februari mau kasih berapa? Sampai Desember. Soalnya mau diatur nih. Gitu kan. Si ayah kasih jawaban. Januari dapat sekian, Februari dapat sekian ya. Gitu. Itu pun mereka kerja keras juga tuh dari pajak dan lain-lain. Itu kan APBD prinsipnya uangnya belum, sedang akan dicari gitu kan. Iya, asumsinya ya. Nah, lalu uangnya masuk, baru si ibu sesuai dengan janji sama ayah, saya akan bayar ini. Kita anggarkan dulu nih buat ini sekian. Iya, ada. Walaupun pada prinsipnya masih boleh dikelola, ditukar, namanya pergeseran anggaran kas. Pergeseran manajemen kas itu masih mungkin. Ditatur. Nah, macet yang terjadi ketika si ayah janji, ataupun ayah ini juga kan atas kinerja anak-anak anak buahnya kan. Nah, dari pajaknya nggak masuk, retribusi nggak masuk, nggak masuk. Lalu janji di bulan Mei akan masuk sekian, tapi cuma sekian yang masuk. Maka
si ibu. Pandai-pandai. Harus itu. pinter-pinter ngaturnya. Iya. Oke. Lalu datang lagi. Tapi ibu nanya pasti DBH. akan dapat komplain nih pastikan. Ibu kan Iya. janjinya. Ya, Akhirnya pasti gitu kan. salah ibunya. Hari ini yang akan ditanyakan kenapa tidak bayar DBH, kenapa terhutang pihak ketiga, kenapa rumah sakit misalnya dinas sosial tidak terbayarkan sebagai pasti si ibunya yang dikomplain. yang dikomplain. Lalu ibu akan coba jawab dengan jawaban yang tadi. Ya selama bisa diterima, ya itulah keadaan yang sebenarnya gitu kan. Nah, tapi memang pada akhirnya kan si ibu juga sebenarnya punya hak untuk mengingatkan bahwa potensi penerimaan ini harusnya sama dengan tahun lalu yang terrealisasi sangat ini. Tapi ini kan sebuah proses ya, sebuah proses untuk memastikan ke depan akan lebih baik lagi. Tapi biasanya dalam setiap tahun itu nggak terlalu banyak berubah sih, gitulah ya kira-kira ininya. Yang dilakukan si ayah tadi sesuai janji, paling meleset-meleset dikit lah gitu. Ya saya nggak sampai ke situ ya, kan bukan karena Ya, saya. itu urusan ayah tuh. Urusan ayah itu. Saya hanya ada logika Oke. aja. Ini mengurus negara, Ya. mengurus pemerintah daerah. Nggak semudah yang. Nggak semudah itu. Iya. Tapi saya menganalogkan sederhana. Sederhananya Malah gampang diterima tuh. mengurus keluarga. Iya, Ya, betul, persis. betul. Ini mengurus keluarga, ayah dan ibu, anak. Lalu peran keuangan ada di mana? Seorang ibu kepala keuangan, dia membagi uang yang sudah ada. Hanya ditambah bahwa membagi uang itu yang ada itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa ketentuan perundang-undangan? Banyak, efektif, efisien, transparan, apa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP, akuntansi dan gitu-gitu. Ya, ada standar Banyak akuntansi. itu. Jadi kesimpulannya Bung Adi dari DPRD Provinsi Komisi 3 khususnya, bagaimana sejauh ini kasih penilaian untuk kinerja BPKAD? Ya kalau kita kan udah jelas tadi kan bahwa pengelolaan keuangan daerah kita itu oleh lembaga yang kompeten untuk itu dinilai wajar tanpa pengecualian. Sampai 10 tahun bahkan berturut-turut ya. Kemudian dari Dirjen pengelolaan kekayaan negara itu dikasih penghargaan BPKAD kita. Ya maka menjadi salah ketika saya bilang nggak benar nih kerjanya. Kan pengen ngomong itu biar omongannya keluar tuh. Iya, nggak mungkin kan gitu loh. Karena mereka yang lebih kompeten terhadap itu telah, dan ini kan bagian dari proses berjalan bersama, kerjasama, saling mengingatkan, Ya, komunikasi yang baik komunikasi ya. efektif. Memang ya gini nih ya, coba bayangin Mbak ya. Ini masih lama nggak nih? Nah, terus Ya. Nih kita bicara spending pemerintah tadi. Ini kan berpengaruh juga sama pertumbuhan ekonomi. pasti dong. Iya kan? Iya. Ada duit, ditahan salah, karena spending nggak jalan tuh. Iya. Dikeluarin salah. Apa istilah? Kalau nggak pandai-pandai Oh ngatur ya, salahnya alokasinya. Misalnya gini. karena iya, ada yang protes lah tadi itu, ada ya yang mbak ini protes. cerewet banget lah gitu, misalnya istrinya, anaknya yang tuanya misalnya. Ya kan kita beliin tas gitu loh. Sementara sudah dihitung nih tanggal sekian nih SPP anak masuk. Ya mbak mau jerit kayak mana juga Iya. pasti. Itu tadi yang dilakukan Nah, adalah tentang skala prioritas tadi, iya, yang mana yang lebih penting gitu. Karena penyelenggaraan urusan pemerintahan itu harus berjalan di tahun buku itu. Maka bebannya ada di BPKAD. BPKAD, ya. Gitu loh. Misalnya kegiatan A, sementara ini urgen. Terus kemudian ada kegiatan B, ini ya masih bisa ditunda. Ya maka Itu yang disebut pengalian anggaran tadi ya, Bang? Apa tuh namanya? ya Pengendalian. iya. Gitulah, Mbak. Jadi alhamdulillah lah kita punya mitra di bawah kepemimpinan Pak Marindo. Ya kita sudah bersama-sama udah 10 tahun, 2 periode ini gitu kan. Alhamdulillah hasilnya sudah jelas. Oke. Ada Prestasi. prestasi wajar tanpa pengecualian, dan mudah-mudahan di periode ke depan di anggota DPRD yang baru nanti kerjasama, kemitraan, saling mengingatkan guna terwujudnya ya pembangunan Lampung yang lebih maju ini bisa berjalan sebagaimana kami sebelumnya berjalan. Baik, amin. Nggak di komisi 3 lagi nih maksudnya. Belum tahu. Kalau kita kan apa kata Pak? Iya, belum tahu sih ya. Pak Marindo. Kalau kata partai pindah komisi lain geser. Tapi pada dasarnya udah nyaman di sini. Ya kita sebagai petugas partai ditugaskan Ikut di mana aja. aja siap. Baiklah. Terima kasih Bung Adi, terima kasih Bang Marindo untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, jadi masyarakat jadi lebih tahu tentang kinerja dari BPKAD dan peran dan fungsi dari Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih pemirsa untuk bersamaannya dalam Parlamentaria dengan tema Tata Kelola Keuangan Daerah Badan Pengelolaan bagi Percepatan Pembangunan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Lampung.
Bersama dua narasumber saya, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Marindo Kurniawan, juga anggota Komisi 3 DPD Provinsi Lampung, Bung Adi atau Bapak Muhammad Junaidi. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber dan tema yang berbeda, masih dalam Parlementaria. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.